Yeah, Do I just gotta go in tell me depth your or name. Yeah. Yeah, I think you should be good. 1, 2, 3. Okay, you remember the question, right? Yeah. What do you think we're wearing masks? Yeah, so my name is Michael Fairmouth. I think with masks, I think there's certain places to wear masks, and I think there's certain places where you don't have to wear masks. I think if we're outside, I don't think masks are necessary. I think if we're in a certain space, I think that masks should be mandated. With classes and everything, I think we should keep going with masks for the most part until everything clears up. But for everyday life, I don't think masks should be a thing. I think they should be worn at your own risk. If you don't want to wear a mask, I think you shouldn't have to wear a mask. I think it's kind of up to you, as long as everyone's being safe and taking protocols to themselves. I think it's smart to obey a lot of the rules. If a company wants you to wear a mask, just respect it and wear a mask. It's not that big of a deal. It's only a mask. But yeah, so I think that's what I think about masks. Dude. Same or just my first name? Totally I'll up just to do my you. first name. Okay, Okay. 1, 2, 3. Hi, I'm Hannah. I'm majoring in nursing, and I think that masks should be required for those who aren't vaccinated, only indoors. And I think that if you are vaccinated, it should just be a personal preference, because both the vaccine and masks are proven to reduce the spread of COVID. But that's just my opinion. Right on the money. Yes. I'm good. Yes. Yes. Oh, mobilnya ini? Itu kan lagi mobil, orang tahu saya mobil yang bawa terus ya. Best Buy. Terus cari apa sini habis hari ini? Tong kayaknya telah beli mic hari ini pulang. Nah, ambil external mic yang ada pakai. Simpang gua nih. Habis itu kita akan pergi perbaiki mobil. Tong cek deh. Kayaknya kita ambil mic dulu baru. Iya. Kita ini jalan ya. Kita ambil mic dulu, habis itu. Oke, let's say then. Jadi kita punya plan for today itu ada 2 kemungkinan. Sebenarnya 3. Hari ini tuh kita mau beli mic, terus kita perbaiki mobil. Habis itu kita pergi ke tempat parkir. Iya, pergi ke tempat parkir. Parkir baru. Perfect. Iya, sudah. Kau tahu kan tidak kemarin ke tempat parkir yang akan coba di tempat itu? Oh, jalan. belum. Bentar kita jalan. Bentar kita jalan. Oke. Sip. Oke, Jadi jangan kemana-mana. Planning hari ini, planning pertama kami tuh beli mic tapi gagal. Karena Di Best Buy. Iu. God damn. Karena ini galon terada anjing. Nah, bukan, tapi karena ini Joe Biden nih kasih naik tax jadi ya. Iya, tax $3. Tax $3 ini. Damn. Dunia 4 kayaknya. Jadi tadi 4, yuk. Dari 59 langsung naik ke 60 berapa 63. gitu, 63. Really? Jadi ini kan. Jadi kami tidak jadi ambil mic. Jadi plan pertama hari ini kami cross out plan untuk beli mic. Kami tidak buang. Kita pakai mic yang ada saja. Lagian mic yang masih ada juga masih bagus. Itu lagi Jadi sebentar dari eksternal. sini kita care ke dia, kita ambil mic. Habis itu kita pergi cek. Kakak Oto Maniani. Kita kakak Oto andalan. Yeah, Oto, you're the best. Kakak Oto, we love you, man.
Stay classy family. Stay classy family. Terus Untuk cek mobil kenal pot. Sudah, kita ke situ dulu nanti baru kita ketemu kamu lagi. Sip, sekian. sekian. I'm out. I'm out. Stay classy. Siap makanan. Kita mau makan sama Ken. Oke guys, jadi kita mau rencana hari ini tuh ada sedikit kendala. Tadi kita mau di part sebelumnya itu kita mau pergi ini. Sabar paus. Bicara saya, biar tahu. Ini, oh ya. Sudah terekam. Iya sudah. Oke. Jadi selamat siang teman-teman. Kita langsung makan. Kita di mana? Jadi kita ini ada di tempat dia nama tuh buffet. Tempat ini tuh makan sampai sepuasnya. Jadi dia punya sistem makan di sini tuh kayak di ini. Di Valley Dining Center, kalau kamu tahu, kalau kamu pernah ke Valley Dining Center, jadi masuk sekali bayar itu saja. Makan sampai puas, sampai otak mati. Jadi ini kita Jadi, mau datang. Kita baru datang. Kita di part sebelumnya tuh Tom rencana itu sebenarnya kayak Kakak Jo, tapi untuk perbaiki mobil. Berhubung Kakak Jo dia masih ada kesibukan, jadi kampung tengah ini kelap. Kampung tengah bersuara, jadi sudah kami memutuskan untuk makan siang di sini. Jadi Bagus, aku suka kayak ini. lumayan, mari Lumayan ini. kita minum dulu. Selamat makan Ken. Kok topi aku pakai terus ya, terlalu buka ini. Identitas ya Kak. Ya, Jadi anjir. karena dalam video jadi kami harus tampil harus tampil keren begitu. Ini Iya guys. Ken kau ambil apa tadi? Seperti Jadi ini ada sedikit kerupuk tapi bukan kerupuk. Terus ini ada kayak dong bilang asam manis. Ini terus ini kayak mie sama nasi goreng. Ini ronde pertama. Oke, jadi kamu bisa lihat berdua, kamu makan. kakak Tommy punya berdua ke kakus. mana-mana aja. Kakak bisa, saya juga bisa. Kakak Oke. berdua. Satu dua tiga. Tuhan bersyukur buat hari ini. Sebelum kami nikmati, Engkau berkati, kuduskan, ajar kami untuk jadi berkat buat sesama kami. Berkati janda duda, mereka yang menikmati, membutuhkan berkat, butuhkan makan, Tuhan berkati, penuhi berkat-Mu dalam hidup mereka. Haleluya, kami berdoa, amin. Selamat makan, Ken. Amin, selamat makan. Terima kasih banyak. Teman-teman, sampai jumpa sebentar ya. Peace. Bentar. Oh iya. Ken udah selesai, aku tambah ronde doang. Aduh, sendok sudah begini lagi. Bisa, isi lagi ganti sendok. Apa maksudnya posisi sendok sebalik begini? Biasanya kalau begini tuh kami sudah Sudah kamu sudah. Oh, kembali ke topping. Iya. Restoran ini bagus. Kalau kau punya bisnis bagaimana, Ken? Kalau saya rencana dong, saya Sabar. Ulang. Iya. Kalau kau bisnis bagaimana? jadi kagak dong bilang kalau biar mimpi setinggi-tingginya. Tapi jangan sampai terlalu lewat. Jadi Ada batasnya. jadi ini yang saya lihat dari restoran makanan itu ada suatu langsung kayak apa yang masuk di kepala begitu. Ide. Jadi kayak saya lihat begini, kayak saya lihat di restoran ini kan dong orang-orang sendiri yang kerja begitu. Iya. Kayak dong orang-orang dari dong negara sendiri yang kerja. Sangat ya. Mulai dari lihat dong punya waitress, terus dong punya orang yang masak, kasir semua dong orang sendiri, sampai pemilik. Jadi kalau dari saya bagian atau kalau kita buka barang begini di kita mainland atau di kita kampung halaman saya di Papua. karena kan itu di Papua atau dari Papua, jadi mulai dari dia punya supplier itu saya lihat dia punya itu semua tuh bagus, ada poin-poin. Jadi mulai dari dia punya supplier, Pemilik dulu. oh ya dari pemilik dulu, jadi pemilik itu orang Papua. Terus dia punya sistem, dia punya manajer, terus dia punya sistem apa semua itu pekerja semua tuh harus orang Papua. Habis itu dari dia punya owner nih kita pindah ke supplier. Karena kan kita tema yang kita mau bahas ini kan untuk khususnya kan buat untuk rumah makan. Jadi kita punya
Sama loh. Jadi kita supplier itu kayak contoh untuk makanan-makanan kayak barang-barang dari kebun-kebun atau dari untuk makanan tuh. Jadi itu mama Papua dorang atau tidak bapak-bapak doang yang nelayan-nelayan tapi semua dari Papua begitu. Keren itu pasti. Supplier dari Papua. Terus kadang kan ini kan rencananya mau bangun suatu rumah makan tapi di go internasional gitu, luar negeri. Kayak contoh bangun di Amerika sini. Jadi dia supplier itu orang-orang Papua sendiri, terus pengantaran. Delivery itu kita orang Papua sendiri lagi, mulai dari yang bilang jemput barang-barang dari supplier, terus kasih masuk di kargo pesawat. Di kargo pesawat punya pun itu pun kita, tapi itu pun mimpi ini kan terlalu besar sekali. Maksudnya kan ini hanya kayak nanti tujuan-tujuannya akan tercapai gitu. Jadi orang Papua yang bawa pesawat, terus pesawat itu kita punya sendiri gitu. Jadi semua pekerja yang ada di bandara yang untuk ini pengiriman ini itu semua orang Papua yang kerja. Habis itu sampai di Amerika, yang jemput di Amerika juga itu orang Papua. Orang Papua sendiri yang kerja. Jadi kita pekerjakan semua orang Papua. Di kita yang sebisa dan yang kita maksimalkan akan ini untuk tempuh rumah makan ini tuh go internasional begitu. Keren itu, ide bagus. Jadi dari supplier, pengiriman, pengantaran, sampai tiba di restoran, sampai yang jemput untuk masukkan ke dalam restoran ini, kita orang sendiri, orang Papua. Itu pasti bisa maju kan gitu. Nah itu tidak gampang bahas. Itu butuh kepercayaan. Kita harus trust. Pasti. Trust Papua gitu. Karena begini, macam kalian lihat sekarang kan macam kita kebanyakan di Papua aja loh, contoh ya. Bagaimana ya macam lack of trust gitu. Kadang kita nggak tidak percaya gitu. Dan kebanyakan restoran-restoran, toko-toko besar itu dikuasai oleh orang-orang saudara-saudara pendatang. Iya betul. Kita kayaknya anak-anak Papua, kita generasi ini harus ubah mindset, gaya berpikir gitu. Maksudnya, Ken kakak, bagaimana? Kita punya supply, kita punya kekayaan sudah ada. Udah lebih banyak lagi malah lebih banyak. Banyak. Makanya kalau kita buka begini itu bagus. Macam Kaks rencana kan macam kalau buka warung itu bagus. Jadi macam kalau kau mau papeda berarti kau pakai kau punya langganan dia Mama Sentani. Iya, dia Mama Sentani. Terus kalau macam mau sayur-sayur dari Bakar Batu, dari Mama dari Gunung. Pokoknya kita mama yang di pasar-pasar itu kita punya langganan. Jadi dong kerja tuh bukan asal kerja, tapi dong tahu ada orang yang beli gitu. Begini orang kerja sesuatu dengan ada harapan itu buat dong semangat untuk kerja, bangun pagi kerja. Kalau macam dong bawa pasar kan kadang laku kadang tidak toh. Iya betul. Saya pikir itu kita akan membantu banyak orang, tapi itu bagus sih kita belajar orang-orang Cina dong. Kepala bosnya pemiliknya orang Cina, ekor-ekor semua Cina. Sampai ekor-ekor ke bawah, sebenarnya itu dong orang sendiri. Itu keren, luar biasa. Dari pokoknya pikir ke depan harus begitu karena aku punya ide bisnis. Iya. Kalau Ken aku yang jadi presidennya, semua manajer, semua direktur, semua yang aku bilang itu semua aku punya orang. Ya. Jadi sebelum kita orang dulu, kita pekerjakan orang lain dulu. Betul. Baru nanti kita jadi kita punya istilahnya kita punya yang pertama itu sebelum kita orang sendiri, kita bugar ke orang-orang sendiri, itu kita nggak masuk orang-orang lain dulu untuk kita cari kayak menjadi suatu evaluasi begitu. Misalnya kalau ada sesuatu yang kita kurang atau yang perlu kita tambahkan, gitu. Baru nanti ada satu restoran yang memang khusus itu yang kita buat, itu memang khusus orang Papua saja yang kerja, mulai dari dia supplier, dia pengiriman, pengantaran, sampai tiba di restoran. Itu pasti keren, pasti tidak ada pengangguran ya pasti. Macam mana kan ada part time job, anak-anak yang kuliah. Iya betul. Karena kan kita akan buka banyak lapangan pekerjaan, apalagi ini sampai go internasional begitu. Itu keren ya. Luar biasa. Itu keren, itu pesan Ken, luar biasa. Anak-anak Papua harus pikir kayak Ken, ini pasti maju gitu Papua. Itu Ken ya. Itu harus pola pikir yang harus diubah sekarang. Mindset gaya berpikir kita yang harus ubah. Iya betul. Sekarang bagaimana? Tapi bagus Ken. Sudah besok dong nonton video ini. Kamu yang nonton video kamu. Oh ya itu sudah. Ken, kamu follow dia di Instagram atau dia terlalu aktif di sosmed? Saya jarang aktif di Instagram. Dia lebih di dunia nyata ya. Saya lebih real life ya. Real life, jalan apalagi cek tanta dong. Pokoknya tanta. Apalagi sekarang kan saya lagi sibuknya tuh untuk belajar, terus saya praktis buat football, American football. Karena kalau yang sekarang di sini tuh karena saya sekarang kebetulan lagi sakit kaki ya, engkel, jadi masih masa recovery selama 2 minggu.
Jadi masa recovery ini tuh jalan dengan kakak Tommy dulu untuk beli-beli untuk beli makan, lihat makan, lihat eksplorasi Kalamazoo ini begitu, saudara-saudara. Itu mana ada doyo mau ya? Ya betul, anak doyo. Mas Lador ini sama Mor. Kalau Slador, doyo selalu yang terbaik. Kita mau sekolah doyo yang terbaik. Betul. Teman-teman, Biar kita mau sampai gimana, tidak bisa menyangkal, kita tetap alumni dari situ. kita mau ke ujung bumi sampai dalam lubang kayu juga. Doyo yang terbaik, Slador. Teman-teman, kamu adik-adik mas ini kamu kirim saya ke doyo. Doyo tuh memang itu yang kita bilang doyo tuh bengkel manusia. Serusak bagaimana, sekacau bagaimana kok ke doyo, kok berubah completely, totally. Kok sukanya kok bisa ke surga nih. What? Iyo, Makanya intinya begitu, doyo itu sekolah yang bagus, yang berkualitas. Iyo betul, apalagi tahun baru, tahun ajaran baru ini perbandingan dengan apalagi dengan kakak kita punya waktu dulu sebelumnya itu masih memang kan masih proses lama, belum habis itu nanti kena banjir baru renovasi ya. Renovasi baru sekarang yang tahun ini 2021 ini keren, ada AC bahkan, terus ada debut kamar mandi itu pasang air panas dengan air dingin, ada air panas Dulu kita tidak kayak heater, dulu kan tidak ada, itu jelas tidak ada kan. Oh luar biasa. Kamu juga yang lama, yang pokoknya kamu adik-adik yang masih SD, adik SMP. semua kalau ini. Arahkan ke doyo. Kamu belum tahu doyo toh? Jalan kamu ke pasar baru, lurus saya ke ujung. Memang dia punya jalan kurang bagus, tapi dia punya sekolah, dia guru-guru semua berkualitas. Doyo yang terbaik. Setelah doyo baru, SMA Advent doyo baru. Kita nih alumni, jadi itu sudah. Jadi itu kita encourage, we actually encourage those who want to send your siblings there. That would be amazing. Jadi seperti itu. Kau mau tambah makan atau tidak Ken? Oh sudah. Duduk sedikit dulu baru kita. Oke sudah begitu pesan-pesan moral mulai dari kita membahas kita mimpi bisnis ini. Memang sering nggak ketemu terus sepanjang perjalanan itu pasti bahas ada sela-sela ini pasti bahas tentang bisnis sedikit. Ide. Karena memang rencana begitu karena kami lihat di kami punya tempat itu kebanyakan bisnis itu semua tuh pendatang semua orang-orang pendatang kayak jarang sekali kita orang Papua punya suatu ini usaha begitu. Agree. Saya mendukung sekali. Begitu. Maka dari itu Kita orang Papua itu sebenarnya super pintar, kita hebat. Iya, kebanyakan kita semua jadi pekerja. Kapan lah kamu jadi pemilik lagi? Jangan cuma mau andalkan jual-jual tanah. Of course, jangan jual-jual tanah. Iya, tanah itu Aset, manfaatkan, itu itu aset. Iya betul. Buat anak cucu, jangan jual-jual tanah. Bapak-bapak dan mama yang nonton video ini, kayaknya Ken kok kamu kakak boleh bicara itu. Iya, Kayaknya intinya tidak ada bisa dengar suara, apa. Pokoknya bapak-bapak dan mama kamu dengar. Kalau kamu sayang kamu anak-anak Papua, please tanah jangan kamu jual demi kepentingan, demi botol satu saja besok kau sudah kehilangan tanah. Itu aset buat kau punya anak cucu. Kalau kau tidak mau kau punya anak hidup di rumah kos, ya please sisihkan tanah buat kita orang lain. Jadi begitu tanah. Jadi seperti Ken bilang tadi, sampai kapan kita mau jadi? Kita mau jadi apa? Sampai kapan kita mau? Ya, we're good. Okay, thank you. 29, 33. Yeah, thank you. Yeah. All right. So yeah, so Thank you, boss. Thank you. yeah, so jadi sorry teman-teman, tadi ada tante-tante dari Cina udah datang. Ya jadi begitu. Jadi sekarang tuh anak-anak Papua harus ubah mindset cara berpikir. Jangan berpikir jadi PNS terus. Itu aduh, itu mindset. Jangan terlalu berpikir PNS terus. Banyak sekali kita jadi pemilik lah. Iya kan Ken? Betul. Jadi begitu. Jadi itu mungkin dari kita punya pesan buat kita, buat teman-teman. Generasi Papua harus lebih baik. Karena saya tuh selalu percaya bahwa anak-anak Papua sekarang tuh hebat-hebat ya. Kita ubah kita punya cara berpikir saja. Selalu bermimpi besar, itu penting. Mungkin seperti itu. Thank you, boss. Okay. Thank you. Thank you for here. Yeah. Thank you. Boss, okay. High five. Love you. I'll be back. Jadi begitu. Mungkin itu saya Ken. Ya, itu kesempatan ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi anak-anak Papua kita bisa. Papua masih ada harapan. Kita harus bangkit. Satu hal yang saya mau ingatkan lagi, jangan gengsi. Kita jangan gengsi. Betul nggak tidak Ken? Betul. Kamu tambahkan itu kan tidak? Ada pepatah Cina mengatakan love high luck, hap nalek hap. Setara minggir itu apa? Itu artinya Jadi begitu sudah. jangan gengsi. Kalau kamu
sudah smart, kamu pintar, kamu mengerti, kamu ajar, training adik-adik teman-teman gitu. Kerendahan hati itu penting untuk kita Papua maju lebih baik. Kita harus jadi tuan. Papua itu seharusnya toko-toko, mall-mall, warung itu semua kita yang harus kuasai. Sekarang saatnya kita bangun, mengubah cara berpikir, dan be humble is very important. Mungkin seperti itu ya Ken ya. Yuk, Terus apa lagi kamu pesan untuk anak-anak muda sekarang? karena saya lapar, saya pergi makan. Itu saya pesan buat kamu, saya makan. Udah kamu.